Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di perkuliahan Anatomi Fisiologi 2. Nah, di perkuliahan Anatomi dan Fisiologi 2 ini, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mekanisme obat anestesi atau tindakan anestesi terhadap sistem saraf dan sistem muskuloskeletal. Sebelumnya, teman-teman mahasiswa apakah sudah pernah membaca atau mencari referensi ataupun jurnal terkait dengan mekanisme kerja obat anestesi terhadap sistem neuro dan sistem muskuloskeletal? Oke, kalau belum, nanti kita akan bahas satu persatu untuk materi hari ini. Baik, sebelum masuk di subpokok bahasan, tujuan dari pembelajaran di hari ini atau mata kuliah ANFIS ini, yang pertama, setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan mekanisme pengaruh obat anestesi terhadap sistem neuro dan muskulo, diharapkan mahasiswa juga akan mengetahui bagaimana mekanisme kerja obat ini terhadap sistem neuromuskulo, kemudian efek sampingnya seperti apa, farmakodinamiknya seperti apa. Ini yang nanti mahasiswa harus paham terkait dengan mekanisme kerja dan fisiologi. Oke ya, kita lanjut ke subbab pokok berikutnya. Nah, di sini di gambar ini kita review ya terkait dengan anatomi di sistem saraf pada manusia ya. Dulu di ANFIS 1 sudah pernah mempelajari tentang sistem saraf ya. Sistem saraf, ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf perifer ya. Sistem saraf pusat itu ada di otak, ada otak kecil, ada otak besar ya, ada cerebrum, kemudian sistem saraf perifer, ada 12 pasang saraf kranial, ada vertebralis, ada spinalis ya, ada saraf otonom. Itu adalah sistem-sistem saraf yang ada di tubuh manusia. Nah, kalau kita gambarkan, maka sistem saraf di tubuh manusia ini akan seperti ini ya. Gambar ya, ada dendrit, ada badan sel, ada nukleus, ada sinap, ada akson, ada mielin dan yang lain seperti itu. Yang dimana nanti gambarannya ini adalah bagaimana cara kerja atau cara mekanisme kerja obat anestesi ini dapat memblok sistem saraf tubuh manusia. Nanti kita akan bahas. Kita lanjut dulu ke gambar ini ya. Gambar ini adalah menjelaskan tentang anatomi di sistem muskulus ya. Ini adalah gambar dari otot ya. Ada tendon, ada fascial, ada muskulus, ada fascial, ada nukleus ya. Jadi kalau kita membahas tentang saraf ya, pasti kita akan membahas tentang akan berkaitan dengan otot dan rangka. Ya, sama saja kalau kita membahas tentang otot atau rangka, itu juga akan sedikit membahas tentang saraf karena saling berkaitan. Contohnya seperti itu. Sama saja kalau kita membahas tentang kardio, jantung, maka kita akan membahas tentang paru-paru. Nah, saling berkaitan. Oke, kita lanjut. Ini tadi kita sudah mereview anatomi di sistem saraf dan sistem muskulo. Nah, kita langsung masuk ke bagaimana sih kerja dari obat-obat anestesi terhadap sistem neuromuskuler. Ya, kalau kita gabungkan ya, muskulo dan saraf ya, atau disebut dengan neuromuskuler. Yang perlu diingat teman-teman mahasiswa bahwa pada saat tindakan anestesi ya, baik itu anestesi general
ya, anestesi lokal, ya, spinal, ya, atau regional, itu anestesi atau perawat anestesi atau dokter anestesi itu tidak hanya memberikan obat atau satu jenis obat, ya, tetapi dia akan memberikan beberapa jenis obat, ya, dimana nanti efeknya adalah pasiennya bisa tertidur. Ya, kalau obat untuk anestesi general diberikan, maka pasiennya yang pertama dia tidur. Obat ini berarti obat untuk menidurkan pasien. Yang kedua, ada obat untuk mengeblok sistem saraf. Ya, berarti untuk rangsang nyeri. Saraf itu kan terkait dengan nyeri. Berarti obat ini nanti bekerja pada sistem saraf pusat dan saraf perifer terkait dengan nyeri. Jadi pada saat pembedahan, pasiennya sudah tertidur, kemudian sistem sarafnya diblok sehingga pasiennya sudah tidak merasakan nyeri lagi. Ya. Yang ketiga, ada juga obat untuk merelaksasikan otot-otot di area tubuh kita. Ya, jadi kalau sudah pasiennya tidur, pasiennya sudah nyerinya sudah diatasi, otot-otot pun juga harus direlaksasikan supaya apa? Supaya pada saat kita melakukan tindakan pembedahan, ya, kerja dari otot-otot tersebut itu dia akan melemas. Jadi kita akan lebih mudah untuk melakukan tindakan. Seperti itu ya, maksudnya itu yang harus dipahami. Oke, kita masuk ke sebuah pembahasan. Untuk pelemasan otot yang digunakan dalam anestesi dikenal juga sebagai obat penghambat atau yang disebut dengan neuromuskuler. Ya, tadi ya sudah dijelaskan. Pada anestesi general, regional, ya, dia bersifat akan menghambat atau memblokade sistem saraf dan sistem muskuler. Tadi ya di sistem saraf pada saat kita melakukan anestesi, ya, jadi pada saat obat anestesi itu masuk, ya, baik itu anestesi general ataupun regional, maka obat ini tadi dia akan mengeblok mekanisme atau mengeblok sistem saraf kita, terutama sistem saraf pusat, dan mengeblok kerja dari otot. Ya. Kita lanjut. Dengan memblokade spesifik neuromuskuler atau otot dan saraf yang disebut juga dengan junction neuromuskular, ya, maka diharapkan otot-otot itu akan melemas atau memberikan suatu efek relaksasi, ya, terutama pada daerah-daerah otot abdomen, ya, kemudian otot diafragma. Kemudian juga terjadi pelemasan pada otot-otot di area saluran pernapasan bagian atas, ya, contohnya di area trakea, ya, di faring, ya, di laring. Ya, itu juga otot-ototnya akan melemas. Kalau otot-ototnya melemas, maka dia sifatnya akan menjadi lebar. Ya, kalau ototnya kontraksi, maka dia kecil. Kalau ototnya melemas, ya, maka dia akan melebar, sehingga kalau terjadi pelebaran khususnya pada area pernapasan bagian atas, maka ini akan mempermudah perawat anestesi atau dokter anestesi untuk melakukan pemasangan atau alat bantu pernapasan. Ya, biasanya kan dipasang moncub, ya, dipasang alat yang dimasukkan ke dalam mulut. Ya, untuk apa? Dia untuk membuka saluran nafas supaya pasien ini pada saat dia tertidur, pada saat dia dilakukan anestesi, pada saat dia dilakukan pembedahan, pasiennya tertidur, dia dipasang oksigen, ya, pasien ini. Jadi tetap oksigennya itu masuk ke dalam pasien melalui alat tadi yang dimasukkan ke dalam faring. Dia membantu untuk melemaskan otot-otot di area faring, laring, dan trakea. Itu maksudnya.
Nah, obat-obat untuk pelumpuh otot-otot dan saraf, ya, mekanisme kerja obat ini adalah menghambat transmisi atau impuls saraf di sambungan-sambungan otot saraf. Ya, obat-obat ini dapat diklasifikasikan menjadi obat-obat pelumpuh otot saraf dengan pembagian yang depolarisasi, ya, atau menyerupai kerja asetilkolin, dan yang non depolarisasi. Oke, kita lanjut dulu. Untuk obat-obat pelumpuh otot dan saraf, untuk yang non depolarisasi, dia dibagi menjadi 3 golongan. Ya, ada obat-obat pelumpuh kerja otot dan saraf itu yang kerjanya panjang atau long action. Ya, nama obatnya adalah Docorium. Ada juga obat-obat pelumpuh otot dan saraf yang kerjanya sedang atau intermediate action, atau dinamakan Atracarium. Ada juga obat-obat untuk pelumpuh otot dan saraf itu yang kerjanya sangat cepat atau short action. Ya, jadi ada 3 pembagian itu untuk obat-obat pelumpuh saraf yang non depolarisasi. Ada juga yang depolarisasi, itu hanya satu, pembagiannya hanya satu, atau dinamakan short action atau kerja yang cepat, ya, atau dinamakan salsikolin. Maksudnya obat-obat pelumpuh otot yang depolarisasi dan yang non depolarisasi. Depolarisasi itu definisinya adalah di mana sistem kerja saraf, ya, kerja saraf atau kerja otot dan saraf itu dia akan menerima suatu rangsang, ya, itu depolarisasi. Ya, dinamakan depolarisasi di mana sistem kerja dari otot dan saraf itu sedang menerima rangsang atau stimulus dari luar. Nah, non depolarisasi berarti kebalikannya, dia dalam kondisi yang sedang istirahat. Nah, itu non depolarisasi. Nah, lanjut ya, untuk mekanisme kerja otot yang non depolarisasi, di sini di mana obat-obat pelumpuh otot saraf non depolarisasi dia akan berikatan dengan reseptor yang namanya adalah asetilkolin. Nah, asetilkolin ini akan berikatan dengan nikotin, ya, tanpa menyebabkan suatu aktivitas terhadap kanal-kanal reseptor ion di dalam sistem otot dan sistem saraf. Ya. Kemudian pada pemberian dengan dosis tinggi maka akan dapat mengakibatkan atau menghambat kanal reseptor ion dan juga akan bekerja pada reseptor asetilkolin dan nikotik pada sambungan otot dan saraf. Tetapi mekanisme kerja pada pasca sambungan saraf ini lebih utama. Jadi asetilkolin nikotik ini adalah suatu senyawa yang dihasilkan oleh yang ada di pembuluh yang ada di sistem saraf dan otot atau rangka, ya, di mana asetilkolin ini dihasilkan untuk melakukan suatu kontraksi di area otot, ya, ataupun untuk menstimulus di sistem saraf. Ya, jika asetilkolin ini diblok atau ditutup, ya, diblokade oleh obat, ya, kita anestesi, berarti kita blok dengan obat anestesi, maka kerja dari asetilkolin ini dia akan dihambat, ya, sehingga impuls saraf sistem saraf ini tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya, ya. Kalau tidak diblok, ya, maka kalau ada rangsangan sistem saraf ini dia akan langsung berkontraksi dengan sistem saraf pusat, ya, akan berinteraksi dengan sistem saraf pusat, akan mengirimkan sinyal, dan saraf pusat ini akan memberikan suatu rangsang. Nah, fungsi dari anestesi ini adalah dia mengeblok sistem saraf kita dengan mengeblok reseptor asetilkolin, ya, sehingga
sistem saraf kita tidak akan bekerja dengan baik. Nah, kemudian untuk mekanisme kerja otot yang depolarisasi. Nah, di mana obat-obat pelumas otot yang depolarisasi ya, tadi contoh obatnya adalah yang short acting, hanya satu saja. Jadi hanya sifatnya kerja obat yang sangat cepat atau dinamakan succinylcholine. Ya, di mana kerja obat ini dia terdiri dari dua buah molekul ACH, di mana dua molekul ini mempunyai kemampuan yang sangat bagus untuk menempel pada subalfa di reseptor asetilkolin dan memiliki efek untuk membuka kanal dan ion yang lebih lama. Ya, jadi bedanya depolarisasi dan non depolarisasi. Untuk anestesi atau obat-obat untuk yang depolarisasi, dia akan lebih cepat bekerja pada otot dan pada sistem saraf. Ya, jika dia diberikan obat-obat yang depolarisasi ini diberikan, maka kerjanya itu akan lebih cepat. Ya, tidak sampai 5 menit dia sudah bekerja untuk memblokade sistem saraf ya, asetilkolin dan nikolin, sehingga pasien ini akan cepat sistem saraf ini akan tidak bekerja. Ya, seperti itu. Berbeda dengan yang non depolarisasi. Kalau non depolarisasi itu dia agak lambat. Ya, dia lebih lama cara kerjanya. Jika obat ini diberikan, maka butuh waktu yang lebih lama untuk menghentikan kerja dari sistem saraf dan sistem otot kita. Seperti itu. Nah, ini contoh dari mekanisme secara umum terjadinya kontraksi otot. Ya, di mana potensial aksi ini akan berjalan sepanjang otot motorik ya, sampai dengan otot yang ada di saraf. Ya. Kemudian pada setiap ujung saraf dia akan mensekresikan neurotransmitter yang berupa tadi asetilkolin ya, senyawa neurotransmitter dalam jumlah yang sedikit. Ya, asetilkolin ini bekerja pada membran serabut otot ya, dan akan membuka saluran gerbang asetilkolin. Nah, makanya asetilkolin ini akan mempengaruhi kerja kontraksi dari otot. Jika dia dihambat, maka otot ini tentunya tidak akan bekerja, tidak akan kontraksi, dia akan melemas. Gitu. Nah, kemudian ada farmakodinamik dari obat-obat untuk merelaksasikan otot. Nah, jika obat-obat tadi anestesi atau obat-obat relaksan otot itu diberikan, maka yang terjadi awal mulanya adalah terjadi kelemahan pada otot-otot ya, otot-otot tubuh ya, kemudian mengalami kelumpuhan ya, semua otot-otot tubuh, mulai dari otot-otot kecil, otot-otot besar ya, kemudian masuk ke otot-otot sampai otot-otot di area organ-organ dalam ya, atau yang penting adalah otot-otot di diafragma, otot-otot kerja jantung. Ini juga akan menjadi relaksan ya. Nah, ya ini adalah proses rangsangan neuron atau saraf. Kalau yang tadi itu adalah mekanisme dari otot, ini adalah impuls atau saraf. Di mana proses ini di sistem saraf ya. Yang pertama, gambar satu ini adalah suatu keadaan di mana saraf ini tidak ada rangsang atau neuron dalam keadaan istirahat ya. Kemudian ini tidak ada natrium atau yang positif dan kalium yang sifatnya negatif. Kemudian apabila nomor 2, apabila neuron istirahat, maka muatan listrik di luar neuron bermuatan positif. Ya, jika neuron dalam kondisi istirahat, maka muatannya adalah positif. Sedangkan muatan listrik yang negatif, ya, itu dinamakan polarisasi.
Kemudian yang ketiga, apabila ada rangsangan, maka tubuh akan mengenali reseptor dan kemudian menimbulkan impuls saraf. Nah, ini gambar yang B. Ya. Apabila dirangsang, ya. Impuls saraf terjadi karena terjadinya perubahan dari keadaan polarisasi menjadi depolarisasi. Muatan listrik di luar neuron bermuatan negatif dan muatan listrik di dalam neuron bermuatan positif. Ya, sama. Kalau kita rangsang, ya, kita blok dengan obat anestesi, dengan analgesik, ya, maka tadi akan terjadi perubahan elektron, ya, listrik yang bermuatan negatif, ya, menjadi positif, ya, sehingga sistem kerjanya sudah berubah, ya, akan berhenti, ya. Proses depolarisasi ini berlangsung cepat dan berjalan sepanjang neuron. Inilah yang dimaksud dengan impuls saraf. Untuk mencapai kecepatannya adalah sekitar 1-1000 detik. Ini apabila dirangsang, ya. Kalau kita pakai anestesi general dan spinal atau lokal ataupun regional, maka ini tidak akan bekerja, ya. Nomor 5 ini tidak akan bekerja, ya, sehingga dia akan berhenti di nomor 4 saja, ya. Nomor 6, ya, setelah impuls berlalu, neuron akan kembali ke keadaan semula. Saat impuls berjalan sampai ke terminal sinap, kemudian dibawa oleh neurotransmitter dan seterusnya dan berjalan menuju ke otak. Di otak, impuls akan diterjemahkan, ditanggapi dalam bentuk atau suatu rangsangan. Nah, kita sudah berhenti di step keempat, jadi tidak terjadi perubahan neurotransmitter yang ada di dalam otak. Jadi tidak sampai ke otak, kita langsung blok di tengah. Jadi tidak sampai otak ini menyimpulkan atau menanggapi suatu terjemahan dari rangsang nyeri yang diberikan pada saat tindakan operasi tentunya, ya, karena sudah di sistem saraf atau di kerja neurotransmitter asetilkolin, ya. Nah, ini sifat kerjanya atau farmakodinamiknya. Untuk anestesi lokal, dia akan menghambat konduksi saraf dengan mencegah sodium melewati saluran sodium saraf. Oke. Kemudian efek samping yang terjadi setelah pemberian obat-obat perangsang atau pelumpuh otot dan perangsang saraf. Yang terjadi apa? Yang pertama adalah terjadi gangguan di sistem kardiovaskuler, ya. Bisa juga pasien ini mengalami disritmia atau gangguan irama jantung. Bisa juga terjadi gangguan peningkatan atau penurunan dari tekanan darah, kemudian nadi, heart rate, ataupun terjadi peningkatan atau penurunan pada cardiac output atau curah jantung. Ini yang terjadi. Kemudian yang kedua, efek sampingnya jika diberikan obat-obat pelumpuh otot dan sistem saraf, terjadi paralisis atau kelumpuhan. Kemudian terjadi hiperkalemia atau peningkatan kalium di dalam darah. Kemudian terjadi mialgia. Mialgia itu adalah nyeri pada otot, ya. Kemudian terjadi peningkatan tekanan intragastrik, ya. Gastrik itu berarti di gaster. Biasanya pasien setelah diberikan ini akan mengalami respon mual muntah, ya. Ini sering terjadi pada pasien post anestesi, ya. Kemudian peningkatan tekanan intraokuler, ya, di area mata, ya. Kemudian peningkatan tekanan intrakranial, ya, di daerah cerebral atau otak. Biasanya mengeluh pusing, ya, berat. Itu yang terjadi karena efek samping dari pemberian obat-obat pelemas otot dan saraf. Oke, jadi itu tadi beberapa fisiologis atau mekanisme kerja dari obat anestesi terkait dengan anatomi atau fisiologis dari sistem saraf dan sistem neuromuskuler. Jadi silakan nanti untuk direview kembali, dibaca lagi, kemudian dicari sumber-sumbernya, ya, cari jurnalnya yang terkait dengan
efek samping atau mekanisme kerja obat anestesi terhadap sistem saraf dan neurologi. Silahkan untuk diperbanyak untuk mencari sumber dan jurnalnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.